Halo guys, saya akan coba lagi menjawab sebuah komen ya. Jadi ada yang menyarankan saya sering-sering menjawab komen, yang mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kali ini komen yang ini, Bang, saya mau jawaban realistis soal pajak tinggi yang dikenakan buat Indonesia. Ya, semoga saya bisa menjawab dengan serealistis mungkin dan sepengetahuan saya. Nah, saya rasa ini pertanyaan berhubungan dengan kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan tentunya dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat dari sektor ekonomi ya, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah akan terjadi penurunan ekspor dan surplus perdagangan. Jadi tarif 32% yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia ini seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur diperkirakan akan menurunkan ekspor secara signifikan. Nah, surplus perdagangan bulanan Indonesia dengan Amerika Serikat ini bisa turun drastis dari 3 miliar dolar Amerika bisa menjadi hanya sekitar 700 sampai 900 juta saja gitu. Belum lagi resiko pelemahan rupiah dan IHSG. Jadi ketidakpastian global akibat kebijakan ini memicu pelemahan nilai tukar rupiah yang sekarang sudah semakin tertekan ya. Bahkan hari ini menyentuh 16.950 per dolar Amerika Serikat. Dan IHSG juga akan berpotensi mengalami penurunan akibat sentimen negatif di pasar ini. Nah, belum lagi soal kompetisi regional gitu ya. Kita berkompetisi sendiri dengan negara-negara tetangga kita. Kebijakan ini akan memicu kompetisi ini, di mana pasar Amerika Serikat yang menjadi mahal ini akan dialihkan ke pasar lain, termasuk Asia. Dan Indonesia juga harus bersaing dengan produk-produk dari Cina, Vietnam, dan Bangladesh yang mencari pasar alternatif. Jadi bisa saja nanti negara kita kebanjiran produk Cina semakin banyak, Vietnam, dan Bangladesh gitu ya. Ini bisa saja terjadi. Nah, lalu soal resiko terjadinya resesi ekonomi. Jadi penurunan ekspor ini dapat memicu perlambatan ekonomi yang bisa semakin meluas dan bahkan bisa terjadi resesi pada kuartal keempat 2025. Nah, sektor otomotif dan elektronik diperkirakan akan menjadi sektor yang paling terdampak karena sulitnya mengalihkan produksi ke pasar domestik. Ya, karena speknya berbeda dan macam-macam. Dan yang paling realistis menurut saya adalah ini, soal PHK, pemutusan hubungan kerja. Karena begini, dengan melambatnya produksi akibat kenaikan biaya ekspor yang begitu tinggi, maka industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi ini akan menghadapi resiko PHK besar-besaran. Nah, kalau kita lihat dampak kebijakan ini secara global ya, bahkan di Amerika sendiri, tarif tinggi ini saya rasa akan meningkatkan harga barang importnya. Ini akan memicu inflasi di Amerika Serikat. Jadi ini akan menjadi beban bagi konsumen terutama kelas menengah ke bawah. Dan ini juga akan menghambat rencana Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau mereka nggak menurunkan suku bunga, maka Bank Indonesia juga nggak akan berani menurunkan SBI. Jadi rupiah akan semakin tertekan. Nah, lalu soal ketidakstabilan pasar ini kebijakan ini akan memicu ketidakstabilan di pasar global. Jadi ini akan memicu gejolak di pasar keuangan global dan akan terjadi penurunan indeks saham lah di berbagai negara dan lonjakan harga emas ya. Karena emas ini sebagai aset yang paling aman lah saat ini. Dan saya rasa kebijakan ini bisa berdampak bumerang bagi Amerika Serikat sendiri. Karena kebijakan ini dianggap bertentangan dengan teori comparative advantage ya, di mana kadang kita bisa rugi kalau kita memproduksi sendiri ya gitu. Jadi ini dapat merugikan perekonomian Amerika Serikat sendiri dalam jangka panjang ya, dengan terganggunya rantai pasok global. Nah, saya rasa memang pemerintah Indonesia perlu segera berdiplomasi untuk mendapatkan keringanan tarif atau memperkuat perjanjian perdagangan bilateral lah. Jadi
Saya rasa juga kita perlu untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor gitu, mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas ekspor ke negara-negara lain. Dan yang paling penting adalah soal penguatan pasar domestik. Jadi mengembangkan daya saing produk lokal untuk menyerap produksi yang tidak dapat diekspor ini. Ya, jadi memang kebijakan tarif ini heboh sekali ya. Jadi bahkan nggak cuma di Indonesia, negara-negara lain pun mengalami kepanikan. Jadi ya semoga saja stabilitas ekonomi domestik negara kita bisa tetap terjaga dan pemerintah bisa merespon cepat ya dengan melakukan langkah strategis dan konkret, karena ini sangat penting untuk memitigasi dampak dari kebijakan ini terhadap negara kita. Salam.